Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Hilda Rara, tempatnya cover lagu, review, mukbang, dan jalan-jalan virtual. Program terbaru kami adalah podcast. Podcast pertama kita kali ini bersama Miss Inggi, pemilik dari Rumah Belajar Miss Inggi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 220, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya tentang dunia akhirat, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan padamu. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah serta meregangkan keduanya. Baiklah, apa kabar Miss Inggi? Baik, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Kita ngundang Miss Inggi kali ini karena kegiatan yang dilakukan oleh Bimbel Miss Inggi yang Masya Allah sangat mengundang kebaikan. Kenapa mengundang kebaikan? Karena Miss Inggi ini rutin melaksanakan setiap minggu ya Miss ya, untuk program santunan untuk anak-anak yatim, khususnya untuk siswa bimbel ya Miss. Iya. Boleh dijelaskan Miss untuk motivasi, visi dan misi, kenapa Miss mengadakan santunan untuk siswa-siswi bimbel rutin setiap minggu? Silakan. Iya baik. Untuk waktunya biasanya untuk santunan kan hari Jumat ya. Jadi memang donasi dari para donatur itu kumpul di hari Jumat. Namun karena kegiatannya ini adalah kegiatan yang membuat anak-anak yatim itu biar happy gitu. Jadi kita ajak mereka main, berenang, mandi bola dan segala sesuatunya yang kemungkinan mereka itu orang tuanya karena sudah tidak ada, mereka tidak bisa menikmati itu gitu. Nah makanya setiap hari Minggu Miss Inggi pilih jadwal hari Minggu karena jadwalnya mereka hari libur. Jadi dengan harapan setiap hari Minggu pada saat mereka libur, kita para donatur sharing cost, mengumpulkan dana untuk mengajak anak-anak jalan-jalan. Oke, gini Miss, kita bicara masalah donatur, seperti yang tadi Miss bilang mungkin ada komunitas atau grup WhatsApp. Komunitas senyum anak yatim sebetulnya, tapi hanya beberapa orang aja karena kalau seperti ini nggak mesti diminta soalnya ya. Iya betul. Gitu, jadi hanya selalu menginformasikan bahwasannya Miss Inggi punya anak yatim nih. Anak bimbel Miss Inggi ada 9 anak yatim. Nah, Miss Inggi pribadi pun kalau mau karena sebagian rezeki kita itu sebetulnya ada hak mereka. Betul gitu. Sekali. Nah, mungkin yang menyisihkan itu hanya orang-orang yang mengerti gitu. Jadi tidak selalu diminta gitu. Jadi Miss Inggi itu hanya men-sharing setiap hari Minggu jadwal anak yatim nih gitu. Tapi ada aja yang Miss aku ini ya titip gitu, Miss aku titip. Ada juga yang mau langsung ngasih, misalkan Miss titip nasi kotak ya buat anak yatimnya langsung dibagiin gitu. Jadi bisa kalau nggak sempet bisa titip, kalau misalkan sempet dan mau langsung ngasih juga boleh. Oke, jadi untuk donatur itu sendiri melalui podcast ini Miss silahkan. Barangkali ada yang berminat juga untuk menjadi orang tua asuh anak yatim dari Miss Inggi. Jadi selama ini sih yang jadi donatur tetap itu bos gilingan bakso ya. Bos gilingan bakso itu mamahnya Aska dulu, anaknya private sama Miss Inggi juga. Cuman beliau jauh di Sampai sana, jadi kadang suka nitipin aja gitu kan.
misalkan nitipin sebagian rezekinya untuk dititip, nah nanti hari Minggu itu disalurkan gitu. Jadi kalau misalkan dananya di sharing cost, jadi nanti ada tambahan dana juga dari Miss Inggi juga buat anak-anak juga gitu. Jadi 9 anak itu misalkan jadwalnya hari Minggu bagian renang. Nah kita juga kalau renang alhamdulillah dapat harga khusus juga dari kolam renang Alisa Tirta Loka yang di Keong gitu. Masya Allah ya. Ya jadi banyak juga kebaikan untuk anak yatim itu insya Allah terbalaskan ya. Karena sudah merasakan sendiri gitu. Jadi pada saat jadwal hari Minggu walaupun tidak ada donatur, rezeki ada aja gitu untuk tetap menjalankan program ini gitu. Karena kan donatur nggak selamanya ada juga. Iya ya. betul, alhamdulillah ya Mir. Ya. Tapi mungkin barangkali ada dari yang nonton podcast ini mau ikut jadi orang tua asuh bisa Miss? Boleh. Dan Miss ini juga difokuskan dulu untuk anak bimbel yang aktif dulu. Ya mungkin next, mudah-mudahan kedepannya bisa kalau untuk aturnya pun bertambah mungkin ya. Kalau donatur yang bertambah nanti kita bisa ajak anak yatim yang dari luar juga. Kenapa ngambil dari anak bimbel? Karena itu bisa jadi progres juga. Iya betul. Gitu. Jadi apabila anak-anak senang, happy, progres belajar di tempat Miss Inggi pun juga cepat gitu. Ada yang lagi belajar baca, belajar berhitung. Jadi mereka menanti setiap hari Minggu, Miss kita mau kemana lagi nih? Belajar dulu yang benar, baca dulu, progres motivasi ya, motivasi belajar di Miss Inggi harus selesai. Nanti kalau hari Minggu ada rezeki lagi kita kemarin juga nonton bioskop gitu. Nah ini yang menarik ya dari santunan anak yatim programnya Bimbel Miss Inggi tuh nggak selalu langsung uang atau nggak selalu makanan gitu kan, bahkan ajak anak-anak untuk rekreasi mini lah gitu kan, untuk mungkin baru lokal ya Miss ya, lokal di area Rangkas Bitung mungkin gitu ya. Karena kan jadwalnya memang terbatas juga, jadi hari Minggu itu Miss Inggi hanya sempatnya sore sampai malam paling gitu, karena hari-hari jadwal padat ya ngajar. Jadi bagi-bagi waktu gitu, bagi waktu dan sempatnya hari Minggu sore ini gitu. Tapi memang di weekend itu kan memang cocok banget ya kalau memang bikin acara untuk jalan-jalan ataupun makan. Kayak kemarin aku dengar katanya naik delman gitu ya untuk keliling-keliling. Naik sado, naik kuda. Jadi kemarin itu programnya emang naik kuda keliling kota Rangkas Bitung. Nanti setelah itu di sini mampir ke kafenya temen Miss Inggi tuh di mana di Kapugeran itu sop duren itu ya. Jadi makan sop duren. Nggak selalu apa hal yang membahagiakan anak-anak maupun anak yatim tuh hal-hal besar ya Miss ya. Dengan hal-hal kecil pun dan dengan kekeluargaan, kasih sayang itu sudah merupakan hal besar banget ya buat mereka. Yang harus kita ingat itu kan anak yatim itu adalah kesayangannya Nabi Muhammad SAW. Buat kalian yang nonton podcast ini, untuk yang mau berdonasi atau mau memiliki anak asuh, bisa gabung ya Miss ya untuk program bimbel. Datang aja ke tempat bimbel. Ya, dan mungkin nanti aku minta kontak person ya Miss ya di deskripsi video, kalian bisa cek kontak person, dan untuk next nomor rekening dan lain-lainnya mungkin bisa lewat Japri saja ya. Ada lagi Miss yang bikin misi atau visi atau hal-hal yang menarik mungkin yang mau diceritain? Harapannya sih ya kita umur nggak ada yang tahu ya. Betul banget. Aku punya 2 anak, dan kalau misalkan amit-amit ya umurku udah nggak panjang lagi gitu, nah pengennya ada orang yang bisa tetap mengganti peran aku gitu. Jadi anak-anak tuh walaupun ditinggal sama orang tuanya, mereka tetap happy gitu. Nah itu sih sebenarnya tuh keinginan utama. Kita umur nggak ada yang tahu, entah sekarang, besok atau lusa kan. Siapa tahu kita lebih dulu pergi dari anak-anak kita. Yang saya harapkan anak-anak saya itu nanti tidak merasa sedih gitu. Jadi mereka happy dan ada yang merangkul gitu. Ada yang merangkul biar mereka tetap mempunyai sosok orang tua, sosok orang tua asuh. Itu aja sih sebenarnya.
Aduh, jadi nangis-nangisan nih, aku terharu. Itu kadang suka sedih gitu kalau ngeliat mereka kan. Ya, itu. Kalau anak-anak sih selalu happy ya kelihatannya, cuman kita nggak ada yang tahu kan. Mereka sebenarnya pasti dalam hatinya mereka kehilangan, apalagi melihat orang tuanya ada yang lengkap, ayah ibunya pergi jalan-jalan, pasti mereka pengen gitu kan. Dan walaupun sekarang misalkan ada orang tuanya ada yang sudah menikah lagi atau yang sudah menikah lagi kan belum tentu juga gitu kan, karena kasih sayang orang tua kandung itu beda gitu kan dengan orang tua sambungnya gitu. Nah, saya pengennya tetap mereka itu merasa bisa bahagia gitu walaupun mereka sudah tidak mempunyai orang tua yang lengkap gitu. Good banget. Makasih Miss, harapannya kayak gitu. Guys, pelajaran yang bisa kita petik hari ini dalam podcast ini adalah satu hal. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Banyak-banyaklah berbuat kebaikan, banyak-banyaklah berbagi, agar di kemudian hari anak keturunan kita pun merasakan apa yang sudah kita tanam. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kalian, untuk yang nonton channel Hilda Rara, dan tentu saja pahalanya mengalir khususnya untuk Miss Inggi, umumnya untuk kita semua. Terima kasih buat waktunya ya Miss. Jangan sedih-sedih lagi. Ya, Insya Allah balasan dari orang yang bersedekah itu sudah Allah janjikan. Besar kecilnya hanya Allah yang tahu. Dan mohon maaf guys, saya share podcast ini tidak bermaksud untuk ria, tidak bermaksud untuk sombong, hanya ingin sama-sama mengingatkan, sama-sama saling berintrospeksi bahwa di sekeliling kita masih ada anak-anak yang harus kita sayangi. Di antaranya ya anak-anak yatim dan anak-anak piatu. Sekian dulu podcast kita kali ini. Selanjutnya kita lihat aktivitas dari anak-anak. Semoga anak-anak yang sudah tidak lengkap orang tuanya selalu mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan, tetap utuh bersama siapapun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.